Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus kita perbaiki? Satu, kita harus benar-benar mengevaluasi waktu sholat kita. Ke sekolah telat, anak pasti bermasalah. Ke kantor telat, bekerja bermasalah. Makan telat, perut bermasalah. Tidur telat, kesehatan bermasalah. Ibadah telat, itu sumber masalah kita. Makanya amal yang paling dicintai Allah lebih tinggi dari jihad fisabilillah, lebih tinggi dari berbakti ke orang tua adalah as-sholatu ala waqtiha. Pastikan hadirin, kita termasuk orang yang lebih siap menunggu waktu sholat. Nanti urusan kita dimudahkan Allah. Segala urusan ada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mudahkan, jamin mudah. Banyak orang yang disiplin di kantor, disiplin apel, disiplin rapat, tapi kepada Allah tidak disiplin. Ini kesalahan. Bagus disiplin dengan makhluk, tapi Allah yang lebih berhak mendapatkan kedisiplinan kita. Kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah dan sholat adalah tiangnya. Evaluasi kedua, sholat kita ini paham atau tidak? Banyak di antara kita melakukan sholat tanpa kita paham arti bacaan sholat. Bagaimana kita bisa menikmati sesuatu yang tidak kita pahami? Banyak kita sholat, tapi kita tidak mengerti aturan-aturan sholat. Ini sumber mengapa sholat kita bermasalah dan membuat kita tidak bisa menikmati sholat karena kita tidak mengerti. Maka solusinya, belajarlah dari sekarang. Jangan malu untuk membeli buku, jangan malu untuk bertanya, ikut kursus agar sholat kita bisa kita pahami. Mustahil kita khusyuk tanpa memahami arti, makna bacaan sholat dan cara-cara sholat yang benar. 3, kita evaluasi jamaah atau tidak. Hadirin, harusnya jamaah. Satu sholat berjamaah itu 27 kali lipat. Kita tidak akan kuat sholat duhur 27 kali, tapi sholat berjamaah seperti ini 27 kali lipat. Lelaki di masjid. Kalau ingin lihat lelaki Islam, lihatlah sholat Jumat. Kalau ingin lihat lelaki beriman, lihatlah sholat subuh. Sholat Jumat lebih banyak dari sholat subuh. Karena orang Islam, sholat Jumat, lelaki Islam. Tetapi lelaki beriman, itu sholat subuh alat ukurnya. Tidak semua lelaki kuat ke masjid. Katanya perjalanan terjauh adalah ke masjid, perjalanan terberat. Ada yang lari pagi kuat 5 kilo. Ada yang ke kampus kuat jalan, ada yang ke tempat kerja kuat, tapi ke rumah Allah tidak kuat. Ini masalah besar. Hadirin, kita datang ke rumah orang baik dijamu, apalagi datang ke rumah Allah yang maha baik. Kalau kita jauh dari masjid, itulah bagian dari masalah kita. Karena harusnya kita dengan masjid itu seperti ikan dengan air. Sangat nyaman, sangat betah. Kedekatan kita dengan Allah bisa diukur dari kedekatan kita dengan masjid diantaranya. Ada orang yang tidak betah sama sekali ke masjid. Itu yang membuat hidup kita gelisah, resah, mudah tergelincir, dililit-lilit masalah. Karena kita jauh dari pertolongan Allah. Sebabnya jauh dari rumah Allah. Mari hadirin, sholat isya jamaah pahalanya separuh malam. Dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah pahalanya separuh malam. Ulangi, sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Luar biasa. Kalau kita mati tengah malam dan kita biasa sholat jamaah, Masya Allah, dianggap mudah-mudahan dianggap mati ketika sedang sholat. Datang hadirin, datang ke masjid. Allah takdirkan kita ada masjid yang dekat, besar seperti ini. Masya Allah. Kalau tidak sini cari masjid yang lain. Betapa banyaknya tempat yang sulit sekali datang ke masjid. Tidak ada, jauh.
tidak ada fasilitas memadai. Ada seorang mu'alaf di Jepang yang istiqomah sekali datang ke masjid. Dia gunakan kendaraan dia untuk menjemput orang-orang Islam ke masjid, padahal kapasitasnya hanya 6 orang, 7 dengan beliau. Subuh, isya pasti dia lakukan. Sudah menjadi tua, mau musim panas, dingin, salju, tetap dilakukan. Masya Allah. Inilah ciri-ciri orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan, sangat mencintai masjid. Sholat jamaah di masjid, plus tambah perbanyak sholat sunnah hadirin. Makin banyak sholat sunnah, minimal 40 rakaat sehari semalam kita sholat. Fardu 17 TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Ditambah 10 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, 10. Tambah lagi tahajud 11 rakaat, 38. Kalau mau ditambah duha 2 rakaat, 40. Kalau kita berusaha minimal 40 saja sujud sehari yang dituntunkan Rasulullah, lihat saja, memperbaiki sholat, urusan kita akan baik dengan sendirinya. Demi Allah hadirin, semua urusan kita ada dalam genggaman Allah. Urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan rumah tangga, urusan usaha, urusan sekolah, urusan apapun, seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah nolong, wa yuridka bi khairin fala radha li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.